Oke, kalau tema kali ini sejarah susu intan yang aku ketahui lah, ini yang aku ketahui. Jadi munculnya susu intan itu yang aku ketahui seperti ini dari guru saya. Dan susu intan secara itu yang modelnya gaib itu dengan cara dimakan. Sejarahnya dulu begini ya. Itu bantuan dari hiang. Kalau kata orang-orang umum biasanya itu jin lah, tapi kalau aku bukan, itu namanya hiang. Hiang itu adalah dulu seseorang pertapa yang mendalami ilmu gaib, tapi saking saktinya gitu, makanya sampai menghilang dari kehidupan manusia gitu, menghilang dari kehidupan dunia ini jadi ke dunia lain begitu, seperti itu. Kalau alasannya kenapa saya nggak tahu. Jadi dari bantuan itu namanya hiang kalau aku katakan. Jadi kalau kita belajar ke ilmu gaib itu dunia lain lah gitu, itu ada beberapa jenis. Kalau aku dengan memang jin yang sungguhan, ada siluman, ada hiang. kalau kalau setahu saya kayak itu banyak sekali makhluk gaib kalau kita telusuri. Jadi kalau susu intan itu pakai bantuan itu. Kalau manusia secara manual ya kayaknya nggak bisa ya, nggak bisa kalau manual kayak pakai ya ada yang bisa, tapi kalau yang aku tahu pakai itu, pakai hiang. Dia yang memasang itu hiang. Sebentar lagi lah. Oke, sejarahnya begini. Dulu ada seorang putri atau wanita umur antara 24 tahun, namanya Mayang, kalau disebut Dewi Mayang. Entah alasannya kenapa, entah kalau dari pikiran saya tuh ingin awet muda dan panjang umur gitu. Jadi dia melakukan pertapaan dan hilang itu pada kerajaan, di saat kerajaan Pajajaran masa itu. Karena yang namanya hiang itu nggak bisa diinterogasi kayak kita ini, hanya ceritanya kok bisa begini bisa itu, nggak bisa banyak berucap lah. Tapi dia yang bisa membantu itu salah susu intan itu bagi aku, yang aku tahu dari guru aku begitu. Jadi gimana ya, ya seperti itu yang membantu dia. Jadi yang kenal dia, yang pernah bertemu dengan dia bisa membantu, yang punya ilmunya untuk berkomunikasi dengan dia yang tersebut itu bisa untuk pemasangan susu intan seperti itu. Masalah itu sisi negatif dan positifnya itu tergantung yang make, kalau menurut pendapat aku sebenarnya sih. Karena banyak kan hanya untuk merias diri aja. Wah, kurang pede, kurang apa itu kan, untuk merias diri sebenarnya. Oke, kembali lanjut. Jadi begini, jadi dalam susu itu memanfaatkan kekuatannya dia hiang itu yang saya ceritakan tadi, pertapa yang ratusan tahun yang lalu menghilang sebenarnya itu. Ya, alam kita memang sudah berbeda, tapi kekuatannya masih bisa ditransferkan kepada yang bisa berhubungan dengan dia, seperti itu kekuatannya. Karena gimana ya, sejarah manusia kan dulu kan sama-sama manusia, ada yang seperti kita ini biasa, dan ada yang belajar ilmu gaib dari Azazil dulu. Tapi itu enggak sejauh itu hanya ya enggak tahunnya enggak sejauh itulah. Itu semasa yang saya aku belajar yang aku tahu lah, itu dia itu pada masa Pajajaran sejarahnya. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi nggak jauh-jauh amat itu dari pada masa Pajajaran,
dia menghilang, pertapa tersebut, seorang dewi itu menghilang, dan ilmunya itu bisa dimanfaatkan bagi yang membutuhkan, seperti itu sahabat. Oke, ke segi kelebihan manfaatnya secara mistis ya, ini mistis. Jadi begini, dia kan di alam sana kan sebagai ratu, jadi ya kecantik, ya berwibawa, seperti itu kelebihannya kalau dipakai untuk seseorang wanita. Dan apabila dipakai seorang lelaki ya mungkin kelihatan gagah, tampan, dan rupawan, seperti itu. Dan dia kan perias sebenarnya, untuk merias, membantu yang lemah, membantu, namanya orang kan dilahirkan ada yang ini dan itu dan tidak pede, membantu yang tidak pede itu aja sebenarnya, yang seperti itu. Bagi yang membutuhkan ya akan aku ulas ke berikutnya, karena gimana ya, kalau teman-teman secara online kan jauh, kalau ke tempatnya aku dulu kemana-mana loh, berguru seperti itu, menelusuri susuk itu kemana-mana, sangat jauh sekali. Dan saya akan mendapatkan alternatif baru, yaitu dengan mentransfer secara gaib. Ya bukan saya namanya, saya hanya perantara saja, jadi dari guru saya, seperti itu sahabat. Kita sambung lagi ke tutorial ketiganya. Apabila mungkin sahabat ada berkenan memanfaatkan energi tersebut. Oke, terima kasih.